Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi? Baiklah, mari simak video berikut ini. Teks eksplanasi yaitu sebagai sebuah teks yang memiliki isi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang dapat terjadi di kehidupan manusia. Sebuah peristiwa di sekitar kita yang mengandung sifat hubungan antara sebab dan akibat atas suatu proses terjadinya ini cenderung akan ditulis dalam bentuk eksplanasi. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu informasi di dalam teks eksplanasi ini dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kedua, pembahasan dalam teks eksplanasi adalah tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Ketiga, penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat informatif. Artinya, tidak ada maksud untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, penjelasan pada teks eksplanasi berfokus pada hal umum atau generik dan tidak ada partisipasi dari manusia. Misalnya yaitu seperti tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Juga, teks eksplanasi dapat dijelaskan dengan menyebut mengenai hukum, sebab, dan akibat suatu peristiwa. Pembahasan dari teks eksplanasi biasanya terdiri dari alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Hal ini membuat teks eksplanasi juga disebut sebagai teks yang berisi kumpulan berbagai informasi dan fakta. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Terdapat 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, yang sendiri dapat dipahami sebagai penjelasan dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Bagian ini yaitu terletak di awal teks eksplanasi dan digunakan untuk mengenalkan tentang proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena alam. Yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Setelah memahami secara umum fenomena yang akan dibahas, selanjutnya yaitu dijelaskan mengenai penyebab dan akibat yang dapat terjadi dari fenomena tersebut. Nah, dari rangkaian kejadian ini memiliki peran sebagai isi atau dikatakan sebagai badan dari teks eksplanasi. Yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, di bagian akhir ini dari teks eksplanasi memiliki peran sebagai penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang dibahas. Juga, interpretasi membuat pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis tentang peristiwa tersebut pada bagian ini. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu observasi peristiwa yang terjadi di sekitar. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menemukan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Nah, dari peristiwa atau kejadian ini bisa dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan teks eksplanasi yang baik dan menarik. Contohnya seperti pembahasan tentang udara yang selalu kita hirup. Penyebabnya, udara di pagi lebih terasa dingin dibandingkan udara pada saat waktu siang hari. Kamu juga bisa membahas tentang bagaimana proses terbentuknya embun pada saat pagi hari dan kenapa pada saat memasuki waktu sore hari tidak ada embun. Nah, segala hal yang memiliki proses yang berubah atau berhubungan sebab akibat dapat dilakukan observasi. Yang kedua, menentukan fokus.
Pada saat kamu melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi atau data dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, hal yang perlu kamu lakukan yaitu fokus terhadap peristiwa yang kamu amati atau observasi. Kamu juga perlu menentukan batasan terhadap peristiwa seperti beberapa dalam atau seberapa luas fokus yang kamu ambil dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketiga, mencatat urutan peristiwa. Dalam melakukan pencatatan ini, sebaiknya kamu mencatat dengan cermat peristiwa yang sedang kamu amati. Bahkan, kamu dapat mencatat semua hal yang kamu amati. Keempat, membuat kerangka teks eksplanasi. Setelah mendapatkan informasi atau data, urutan kejadian hingga hasil pengamatan, langkah berikutnya yaitu menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, pada tahap ini, kamu dapat menentukan atau membagi setiap bagian dari peristiwa tersebut agar sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang kelima, yaitu menyusun teks eksplanasi. Kerangka atau struktur teks eksplanasi yang telah dibuat bertujuan agar bisa lebih mudah dalam menyusun teks secara menyeluruh. Dan saat menyusun teks eksplanasi ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan pada saat dibaca. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, isi teks berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, banyak memakai konjungsi kausalitas atau sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Dan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan seterusnya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda dan kata bukan kata ganti orang seperti demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, embrio, dan lain sebagainya. Keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Kelima, banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang sedang dibahas. Keenam, banyak menggunakan kata kopula, yaitu seperti adalah dan merupakan. Selanjutnya yaitu kuis. Terdapat 5 soal dan diberi waktu 1 menit. Bagaimana? Apakah jawaban kalian semua benar? Baiklah, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.